Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pemrograman client server. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain pattern. Desain pattern adalah sebuah pola di dalam kita membangun sebuah aplikasi atau software. Seperti halnya ketika kita akan membangun rumah, di sana ada desain bangunan, ada arsitekturnya, yang ada informasi secara mendetail tentang bagaimana rumah itu akan dibangun. Adapun di desain pattern, ini adalah pola di dalam pembuatan software. Dengan pola tersebut, membuat aplikasi kita lebih tertata, rapi. Kemudian ketika aplikasi itu akan dikembangkan lebih lanjut, akan lebih mudah di dalam pengembangannya, atau istilah lainnya adalah scalable. Kemudian secara umum ada 3, sebenarnya ada lebih dari 3, tapi ini yang sering digunakan di dalam pengembangan software. Yang pertama adalah MVC atau Model View Controller, kemudian yang kedua adalah MVP, yaitu Model View Presenter, kemudian yang ketiga adalah MVVM, Model, View, dan View Model. Nah, apa yang membedakan dari ketiga ini? Biasanya untuk MVC ini ada di teknologi web. Mungkin ada yang pernah menggunakan CodeIgniter ataupun mungkin Laravel ya. Nah, di sini pengguna, user, itu berkomunikasi dengan controller. Nanti controller yang akan merubah view, controller yang akan mengirimkan data ke model. Nah, kemudian data di model itu ditampilkan juga di view. Kemudian untuk MVP, si user itu langsung mengakses ke dalam view-nya. Dan view-nya ini nanti akan berhubungan dengan presenter. Kemudian presenter mengetahui tentang view, view tahu tentang presenter. Kemudian data dari presenter ini diambil dari model. Ini juga saling berhubungan. Nah, kemudian untuk MVVM bedanya apa? Bedanya adalah view itu tidak diketahui oleh view model. Jadi view itu bisa mengenal pada view model, bisa mengambil data dari view model, tapi view model tidak kenal dengan view. Jadi sifatnya dia observe ya, atau mengamati terhadap view model apa saja yang akan didapat datanya nanti. Nanti view model akan menotifikasi. Nah, dengan cara MVVM ini aplikasi lebih testable, lebih mudah untuk dilakukan testing. Mungkin ketika Anda ada mata kuliah testing dan implementasi sistem ya, ketika kita menggunakan MVVM ini akan mudah untuk di testing. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, projectnya nanti kita akan buat strukturnya. Tidak seperti biasanya semua coding menjadi satu di situ. Nah, nanti akan kita pecah-pecah. Nah, untuk lebih mudah, ini ada pattern atau contoh yang mudah untuk digunakan sebagai contoh ya. Di sini ada 4 folder. Sini ada data, UI, injection atau dependency injection, kemudian utility. Untuk data, isinya itu ada model, ada lokal, ada remote, ada manager, ada service, ada receiver, tapi tidak harus selengkap ini sebenarnya. Kemudian UI ini adalah fungsi-fungsinya. Misalkan di dalam aplikasi itu bisa login, ada authentication berarti ya. Kemudian misalkan di aplikasi ada fitur feed misalkan. Nah, ini adalah UI. Kemudian di dalam setiap package atau folder ini nanti isinya ada activity, ada fragment dan sebagainya. Kemudian injection ini adalah untuk agar di dalam pembuatan sebuah objek itu diautomasi oleh sistemnya, sehingga kita tidak perlu membuat masing-masing setiap objeknya satu-satu. Jadi otomatis dibuat oleh sistemnya menggunakan dependency injection. Kemudian yang terakhir ini util. Util ini utility ya. Ini semacam helper class ya, kelas-kelas yang kita gunakan untuk membantu. Misalkan untuk memformat tanggal, kemudian untuk mengambil warna, untuk merubah warna dan sebagainya. Oke, langsung saja kita buka di Android Studio. Kita akan membuat sebuah project baru ya. Yang pertama pastikan versi Android Studio Anda adalah 4.1.1 ya, agar nanti tidak ada konflik perbedaan.
ketika mengerjakan project ini. Kemudian pilih create new project, kemudian pilih empty activity, kemudian klik next. Aplikasinya akan saya beri nama App Serba. Ceritanya ini adalah aplikasi serba ada. Sini saya sesuaikan juga untuk package name-nya. Kemudian lokasinya ini silahkan disesuaikan. Kotlin, minimalisasi 16 dan seterusnya. Kemudian klik finish. Nah, ini adalah aplikasi kita. Nah, tadi kalau kita lihat help, about, nah ini Android Studio saya versi 4.1.1. Gunakan versi yang sama atau mungkin lebih baru ya, jangan yang lebih lama. Oke. Di sini proses build kita tunggu sampai prosesnya selesai. Akan membutuhkan beberapa saat sampai terakhir nanti ada indexing. Nah, kemudian selanjutnya di sini sudah ada package ya. Nah, kita lihat com/appserba.app. Nah, ini. Nah, kita akan membuat direktori strukturnya sama dengan yang ada di slide ini. Di sini ada data, UI, injection, dan util. Nah, kita klik kanan, new package, kita beri nama data. Kemudian lagi klik kanan, new package. Tadi ada UI. Kemudian di sini lagi klik kanan, new package till. Kemudian tadi yang terakhir adalah injection. Tujuannya untuk apa membuat folder seperti ini? Agar lebih mudah dan lebih tertata dan kita lebih enak mengorganisasikan file-filenya. Kemudian di dalam aplikasi ini kita memiliki fitur login ya. Memiliki fitur login. Nah, untuk memberikan fitur tersebut, nah nanti di UI ini kita beri new package, kita beri nama auth seperti ini. Nah, kemudian kita beri package lagi, new package UI titik base. Nah, dalam UI nanti ada dua folder seperti ini, atau dua package ya. Kemudian di data ini kita buat package juga, kita beri nama model. Kemudian kita buat baru juga new package. Nah, ini data model ini kita ganti menjadi repository. Nah, kemudian datanya ketika disimpan di lokal, nanti di database maupun nanti di shared preference ya. Nah, kita buat package lagi di data, yaitu namanya lokal. Ketika datanya itu diambil dari internet, nah, kita buat package lagi. Ini namanya remote. Nah, kemudian untuk UI ini kita akan buat sebuah package baru juga. Kita beri nama home. Ini untuk halaman home. Kemudian main activity ini kita pindahkan ke home. Diklik, ditarik, dilepas di home. Akan muncul halaman refactor seperti ini, klik refactor. Nah, mungkin belum langsung pindah ya. Kita klik build, kita klik rebuild project. Nah, ternyata ada error. Ini sebenarnya errornya karena kita masih menggunakan Gradle yang salah versi, yang tidak stabil ya. Kita klik file, kemudian project structure. Kemudian ini plugin versionnya kita turunkan menjadi 402. Kemudian Gradle versionnya kita turunkan menjadi 641. Kemudian klik OK. Dan kita lihat
main activity sudah pindah di halaman home atau folder home. Nah, kemudian di auth ini kita buat activity juga. Klik kanan, new, kemudian activity, kita pilih empty activity. Kemudian kita beri nama auth activity. Auth ini maksudnya authentication. Kemudian ini kita klik sebagai launcher ya. Kita klik finish. Muncul error seperti ini tinggal di alt enter saja, klik import. Nah, kalau kita lihat di manifest, Android manifest, nah sekarang sudah muncul ya auth activity, kemudian main activity. Nah, untuk ketika aplikasi dibuka pertama kali, nanti akan membuka auth activity. Maka di activity ini kita harus tambahkan ini main dan launcher. Sementara di main activity, kita tidak memerlukan main dan launcher. Nah, maka ini kita hapus saja, seperti ini. Nah, terus ini kita kasih tutup. Ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat beberapa fragment. Ini adalah contoh fragment. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada satu aplikasi dengan dua tampilan. Kalau yang satu untuk di tablet, kemudian yang satu untuk HP. Nah, aplikasi ini menggunakan fragment. Ini adalah fragment A, di sini adalah fragment B. Ketika dalam tablet, itu satu activity, tapi dia ada dua fragment. Tapi ketika digunakan di HP, maka satu activity di dalamnya ada satu fragment. Fragment A, fragment B. Kalau di web, teknologi ini mirip dengan iframe ya. Oke, kita kembali ke sini. Di auth, kita buat fragment dulu. Klik kanan, new, kemudian kita pilih fragment, kemudian kita pilih blank fragment ya. Kemudian kita beri nama menjadi splash fragment. Nah, kemudian kita klik finish. Oke. Kemudian selanjutnya selain splash kita butuh halaman login. Klik kanan, new, fragment blank. Kemudian kita ketik login fragment. Kita klik finish. Kemudian sama di auth, klik kanan, new, fragment blank. Kita buat halaman register. Kita klik finish. Nah, jadi intinya ada 3 halaman ini ya, splash, login, dan register. Ini akan kita rapikan, dimulai dari login fragment. Ini kita hapus saja biar lebih enak untuk dilihat ya. Kemudian ini juga kita hapus. Kemudian di bawah ini juga kita hapus agar lebih rapi. Tinggal on create view saja seperti ini. Kemudian di register fragment juga sama. Kita bersihkan. Disisakan on create view. Kemudian yang terakhir di splash fragment. Ini juga kita rapikan. Kita sisakan on create view. Oke. Untuk menghubungkan fragment satu dengan yang lain, di dalam Android Studio ada konsep navigation component. Ya, kita akan gunakan fitur ini. Jadi ini desain flow dari sebuah aplikasi. Kita kembali Android Studio. Kemudian di bawah di res ini klik kanan, new directory, kita beri nama navigation seperti ini.
Nah, di navigation ini kita buat sebuah file baru, new navigation resource file. Kemudian di sini kita beri nama auth nav. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada keterangan untuk menggunakan navigation kita harus menambahkan library navigation fragment KTX dan navigation UI KTX. Apakah mau ditambahkan? Klik OK. Nah, dengan cara menambahkan tersebut, otomatis di bagian build Gradle app ini seharusnya akan ditambahkan tadi navigation-nya. Nah ini, dua ini. Jika punya Anda tidak otomatis, ya silahkan ditambahkan secara manual. Nah, kemudian kita lihat di outNav ya. Nah, ini halaman desainnya, klik plus. Kita akan mulai dari halaman splash ya, fragment splash seperti ini. Kemudian kita plus juga, kita cari halaman login. Kita geser, kemudian kita plus lagi, satu lagi ada halaman register. Ini kita geser juga. Seperti ini. Nah, kita tambahkan satu kali lagi yaitu activity main. Kita taruh di sini. Skenario-nya ketika orang membuka aplikasi pertama kali, maka akan diterima oleh splash fragment ini. Kemudian dari splash fragment ini dia akan membuka ke halaman login. Nah, tapi apabila seseorang tersebut belum terdaftar, maka dari login ini akan membuka ke halaman register seperti ini. Nah, setelah proses registrasi selesai, dia akan dikembalikan ke halaman login. Ini ya. Nah, ketika login sudah sesuai, sudah sama username dan passwordnya, maka akan dilempar ke halaman main activity. Nah, inilah navigation graph ya, salah satu fitur dari Android Studio yang akan memudahkan kita untuk mendesain alur dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah Android MVVM. Tadi ada 3 desain pattern. Nah, kita akan menggunakan MVVM, yaitu model, view, view model. Yang pertama adalah activity atau fragment. Ini adalah view-nya, V-nya ya. Kemudian, data yang ada di activity, ini didapatkan dari view model. Nanti view model akan mengirimkan data ke activity maupun fragment. Kemudian view model mendapatkan data dari repository. Nah, repository ini nanti akan memilih apakah menggunakan data dari internet, remote data source ya. Bisa nanti library-nya ada retrofit namanya. Ada banyak yang lain sebenarnya, tapi biasa kita gunakan retrofit. Atau dia memilih data yang dari lokal, misalkan room database maupun shared preference. Atau bisa saja repository ini yang dia akan mendownload dari internet, kemudian dia akan menyimpan di lokal, kemudian ditampilkan ke user, sehingga ketika user tidak connect ke internet sekalipun, maka datanya tetap ditampilkan karena sudah tersimpan di lokal. Kemudian hubungan antara view model dengan view ini melalui observe ya. View akan mengobserve ke view model, kemudian action dari view juga akan dikirimkan ke view model. Nah, ini kita akan menggunakan data binding, sehingga apa yang ada di view ketika ada perubahan input misalkan otomatis berubah di view model. Adapun jika view model mendapatkan data baru ditampilkan di input, ini juga akan otomatis berubah. Nah, untuk mengaktifkan data binding, yang pertama kita masuk ke build Gradle di sini di modul. Kemudian kita tambahkan di sini adalah build features. Kemudian kita tambahkan yaitu data binding true.
Nah, kemudian kalau kita arahkan ke sini, di sini ada keterangan jika kamu menggunakan data binding, maka harus mengaktifkan Kotlin KAPT plugin. Caranya gimana? Ini kita lihat ke atas, ini kita tambahkan ID, yaitu Kotlin KAPT. Kemudian kita klik sync lagi untuk sinkronisasi. Selanjutnya kita ubah masing-masing layout agar support data binding, mulai dari auth dulu. Caranya ini kita wrap ke dalam layout. Nah, caranya paling mudah kita bisa menggunakan fitur dari Android Studio. Kita Alt Enter di sini, klik Convert to Data Binding Layout. Nah, sehingga layout utamanya ada di dalam, kemudian di luarnya ada layout ini. Kemudian ada data ini untuk binding. Kemudian untuk yang main, sama Alt Enter, Convert to Data Binding Layout. Login juga sama. Kemudian register juga sama. Kemudian terakhir adalah splash. Kita lihat kodenya. Di sini Alt Enter, Convert to Data Binding Layout. Selanjutnya untuk di halaman home atau di activity main, kita akan membuat tampilan yaitu tombol logout. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita akan menggunakan material button seperti ini. Wrap content, headnya wrap content. Kemudian kita tambahkan ID juga. Kita beri nama button logout. Nah, kalau kita lihat di desain, di sini error ya. Ada merah-merahnya. Di sini juga error karena belum terikat dengan constraint layoutnya. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan, kita tarik ke atas, kita tarik ke kiri. Di posisinya ada di tengah. Kemudian kita berikan teks juga. Di sini kita tambahkan teks yaitu logout. Kemudian teks ini kita keluarkan. Arahkan ke sini, klik extract string resource, kemudian kita klik OK saja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di values strings, nah di sini ada logout. Kemudian untuk tampilannya pun kita lihat kurang lebih menjadi seperti ini. Kalau kita zoom, nah ada tombol logout. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan fokus di activity auth. Di sini kita menambahkan fragment container view. Width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent. Kemudian untuk name-nya yaitu Android X. Kemudian kita cari navigation. Kemudian ini adalah fragment. Lalu navhost fragment. Navhost fragment. Seperti ini. Kemudian untuk navgraph-nya, navgraph seperti ini, kita ambilkan dari add navigation out nav. Lalu selanjutnya untuk ID-nya kita beri nama navhost. Kemudian untuk default navhost-nya kita atur menjadi true. Kemudian ini kita tutup. Selanjutnya kita akan ke out activity. Kita tambahkan binding, caranya let init var binding, tipenya adalah activity out binding. Kelas ini secara otomatis dibuat oleh library data binding, jadi kita tidak perlu membuatnya. Kemudian set content view ini akan kita ubah menggunakan binding. Binding
sama dengan data binding utils, kemudian kita panggil set content view. Activity-nya adalah this, kemudian layoutnya adalah r.layout.activity of, seperti ini. Kemudian yang lain di main activity juga kita perlakukan dengan hal yang sama, menggunakan data binding. Untuk di main activity ini kita menggunakan activity main binding seperti ini. Kemudian ini kita ganti menjadi binding sama dengan data binding titik set content view. Activity-nya adalah this, kemudian layoutnya r.layout activity main. Kemudian untuk fragment juga sama. Di sini ada login, register, dan splash. Kita mulai dari login. Ini belum menggunakan data binding. Untuk menggunakannya, kita menggunakan login var binding. Kemudian untuk tipenya yaitu fragment, kemudian login binding. Jadi nama kelasnya ini diambil dari nama file XML-nya. Misalkan di sini fragment_login menjadi fragment login binding, underscore-nya dihilangkan. Ada tambahan binding di belakangnya. Lalu binding kita tulis di sini. Binding sama dengan fragment login binding. Nah, ini kita panggil inflate. Nah, kemudian di sini parameternya adalah inflator dan container, kemudian yang ketiga adalah false. Seperti ini. Nah, kemudian return-nya ini kita ganti menjadi binding titik root. Nah, kemudian binding ini kita atur untuk life cycle owner-nya yaitu this, seperti ini. Maksudnya life cycle owner-nya adalah login fragment. Kemudian di sini tanda tanyanya ini bisa dihilangkan, make not nullable. Oke. Kemudian untuk yang lain, register fragment ini juga sama ya. Kita aktifkan ini var binding. Untuk di sini tipenya adalah register fragment register binding. Kemudian kita atur binding sama dengan fragment register binding. Kita gunakan yang inflate. Kemudian di sini adalah inflator, kemudian parameter kedua container, parameter ketiga adalah false. Nah, return-nya ini kita ganti menjadi binding root. Ini juga kita atur untuk life cycle owner-nya yaitu this. Ini juga kita hilangkan. Kemudian splash fragment sama. Kita atur seperti itu. Binding, tipenya adalah fragment splash binding. Kemudian di sini kita atur binding sama dengan fragment splash binding, pilih inflate. Ini adalah inflator, container, kemudian yang terakhir adalah false. Return binding root. Kemudian untuk binding lifecycle owner-nya itu adalah this. Sampai saat ini kita sudah membuat untuk bagian view-nya. Selanjutnya kita akan membuat view model. Caranya gimana?
Kembali ke Android Studio, di Auth ini kita klik kanan, New, kemudian kita pilih Kotlin class atau file, kita beri nama Auth View Model, tipenya adalah class. Kemudian Auth View Model ini extend ke kelas View Model bawaan dari Android Lifecycle. Nah, ada error, arahkan ke sini, Alt Enter, change to constructor invocation. Kemudian kelas Auth View Model ini nanti akan membutuhkan repository di sini, repository. Nah, kita buat repository di sini, di atas, data repository, klik kanan, new, Kotlin class, kita beri nama auth repository. Tipenya adalah class. Nah, kemudian kita kembali ke auth view model. Untuk konstruktor dari auth view model ini adalah auth repository. Jadi kita beri nama repo auth repository seperti ini. Nah, kemudian kita akan kembali ke halaman login fragment. Di sini juga kita atur untuk repositorinya, yaitu file view model, tipenya adalah auth view model. Kemudian kita menggunakan by ya, lazy seperti ini, yaitu auth view model, kemudian di dalamnya adalah auth repository. Nah, kemudian selanjutnya untuk view model ini kita copy ke file yang lain. Klik kanan copy, kemudian di register fragment ini juga kita paste di sini. Kemudian di splash fragment kita juga paste di sini. Intinya adalah kita menggunakan satu view model untuk beberapa view yang ada di sini. Ada auth activity, login fragment, register fragment, dan splash fragment. Semuanya menggunakan satu view model dan satu repository. Tapi sebenarnya Anda bisa membuat satu view model, dan satu view, satu repository. Namun nanti jumlahnya akan cukup banyak di sini. Nah, kemudian kita akan bind view model ini ke dalam layout. Nah, caranya bagaimana? Kita buka layoutnya. Di sini ada fragment login. Kemudian di sini ada data. Nah, data ini akan kita akses ke dalam view model. Caranya di sini kita buat sebuah variabel seperti ini. Kemudian name-nya kita beri nama view model. Kemudian untuk type-nya kita arahkan ke auth view model yang ada di sini. Nah, berarti kita lihat kelasnya auth view model ini. Berarti di sini com observer app, kemudian di situ ada UI auth, dan di sana ada auth view model. Nah, nanti kelas ini dapat digunakan kapan saja di dalam view. Nah, kita kembali ke bagian login. Nah, view model tadi nanti dapat diakses dari binding. Nah, karena itu ini kita harus hubungkan juga. Berarti binding view model yaitu sama dengan view model yang ada di atas. View model. Nah, kemudian untuk yang lain, register dan splash ini sama, kita bisa copy saja ya dari fragment login ini, dari kodenya. Di sini kita copy. Kemudian selanjutnya kita paste di register seperti ini. Kemudian di splash juga sama.
Ini. Tentunya di bagian sini, ini juga kita copy juga di register maupun di bagian splash. Sampai di titik ini nanti masih sama ya. Ini bisa dihilangkan tanda tanyanya ini. Make not nullable. Yang di register sudah, yang login sudah. Kemudian selanjutnya siapkan 3 buah gambar. Di sini ada satu untuk background untuk autentikasi. Ini adalah untuk halaman login dan register. Kemudian di sini untuk splash screen dan di sini adalah logo. Anda bisa mendesain sendiri atau mungkin mencari logo di internet. Ini saya hanya mencari di internet ya. Oke. Kemudian untuk 3 logo ini pastikan nama filenya semua menggunakan huruf kecil. Kalau ada 2 kata dipisah dengan underscore. Hanya bisa huruf ya. Kita klik kanan, kemudian kita copy, kita ke Android Studio, kemudian kita bawa ke Drawable, di sini klik kanan, kemudian kita paste. Kemudian pilih yang ini, kemudian klik OK. Klik refactor. Nah, nanti gambar kita akan ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk icon dari aplikasi ini kita juga atur juga di map ini. Pilih kanan, new, kemudian pilih image asset. Kemudian di sini sudah image ya. Cuma gambarnya akan kita ganti. Kita cari gambar yang tadi. Kita taruh di D tutorial observer. Nah, ini logonya. Oke. Kemudian di sini ada resize, silahkan diperkecil ya, agar semua gambar logo itu masuk ke dalam lingkaran. Nah, kemudian untuk backgroundnya ini saya ganti warna saja, color ya, warna putih. Anda bebas berkreasi, pada intinya begitu. Oke, ini logonya sudah masuk semua. Kemudian kita klik next. Nah, ini nanti akan mereplace ya. Diklik finish saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di bagian tema. Nah, di values di sini ada themes ya. Ada 2. Jadi prinsipnya sebenarnya themes yang atas ini untuk ketika dipakai di normal, kemudian yang night ini adalah ketika night mode di dalam handphone tersebut diaktifkan. Nanti akan menggunakan tema yang ada di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita buat tema baru. Tema ini kita beri nama seperti di atas ya, theme observer. Kemudian kita tambahkan auth. Ini maksudnya untuk auth activity. Kemudian untuk parent-nya sendiri theme observer yang di atas sebagai parent. Kemudian ada beberapa item yang perlu kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah window action bar. Window action bar ini kita atur menjadi false. Artinya apa? Artinya adalah untuk tema ini nanti tidak memiliki action bar sehingga tampilannya full screen. Nah, ini untuk halaman autentikasi termasuk splash screen-nya. Nah, kemudian kita tambahkan juga yaitu window no title. Nah, ini kita atur menjadi true, bahwasanya ini tidak membutuhkan title. Kemudian selanjutnya adalah untuk status bar. Status bar itu biasanya di atas untuk pada tempat sinyal, kemudian baterainya tinggal berapa, nah, itu warnanya kita atur di sini. Status bar colornya ini kita atur menjadi warna putih. Kebetulan background kita tadi juga putih. Kemudian selanjutnya kita beritahu bahwasannya light status bar-nya itu adalah true. Nah, kalau status bar-nya warnanya putih, berarti light ya, cerah, berarti nanti tulisannya menjadi hitam, tulisan sinyal dan baterainya. Tapi kalau ini menjadi false, berarti tulisannya menjadi putih. Nah, karena putih ketemu putih nanti tidak terbaca di atasnya. Oke, ini ada error, ini kita ignore saja.
karena ini untuk API level 21 ya sebenarnya. Ini kita ignore. Nah, kemudian di bagian Android manifest ini kita atur. Kita lihat aplikasi secara umum temanya menggunakan theme Abserba yang atas tadi. Nah, khusus untuk out activity ini kita spesialkan. Di sini kita tambahkan yaitu then kita menggunakan ini style.abserba.auth. Kemudian kita juga perlu menambahkan di bagian tema yaitu sebuah window background dengan cara kita tambahkan item di sini. Kita pilih window background. Kemudian untuk value-nya kita pilih add drawable bg splash. Nah, sekarang kita bisa coba running aplikasinya, klik run. Kemudian dilihat di HP maupun di emulatornya masing-masing. Nah, ketika pertama kali dibuka, yang muncul adalah splash. Dan ingat yang di atas ini tadi, ini pengaturan berdasarkan ini. Action bar-nya false, jadi tidak ada action bar di sini, biasanya ada. Kemudian no title, title-nya juga tidak ada. Status bar color, warnanya kita pilih warna putih tadi, di atas ini status bar-nya putih. Kemudian window light status bar true, jadi status bar ini dianggap light atau cerah sehingga tulisannya berwarna hitam. Kalau ini false berarti tulisannya menjadi putih dan tidak terbaca. Kemudian window background ini bg splash ini. Nah, kemudian untuk ikonnya sendiri kita lihat ini sudah sesuai dengan yang kita atur sebelumnya tadi ya. Nah, Anda bisa memilih desain sendiri. Nah, ini baru splash screen tapi belum ada halaman login dan halaman register. Nah, kita akan hubungkan semuanya. Selanjutnya kita akan membuat model untuk proses autentikasi ini. Ini di data model, kita klik kanan, new, kita pilih Kotlin class atau file, kita beri nama auth user, dimulai dengan huruf besar ya. User saja juga cukup sebenarnya. Kita pilih sebagai data class. Kemudian di dalamnya ini ada apa saja? Yang pertama ada ID, tipenya adalah integer. Nah, kita beri defaultnya adalah 0. Dan yang kedua yaitu email, tipenya adalah string. Kemudian defaultnya seperti ini. Kemudian yang ketiga kita butuh password. Tipenya adalah string, kemudian defaultnya seperti ini. Yang keempat, usernya pasti punya nama ya. Kita beri nama full name. Tipenya juga string. Kemudian secara default adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpan data tersebut di dalam local repository. Data lokal tersebut akan kita simpan di dalam shared preference. Di sini lokal, klik kanan, new, kemudian kita pilih Kotlin class. Di sini saya beri nama auth_pref, maksudnya adalah preference untuk auth. Kemudian tipenya adalah class. Kemudian untuk parameter yang dibutuhkan di sini yaitu butuh konteks seperti ini. Kemudian yang pertama yaitu untuk membaca preference, yaitu kita butuhkan variabel shared preference. Kita buat private file sp, tipenya adalah shared preference. Kemudian kita buat by lazy. Ini sebenarnya hampir sama dengan ya, by lazy ini. Hanya dia akan diinisialisasi ketika nanti dibutuhkan. Diambil dari konteks get shared preference. Kemudian untuk nama filenya saya gunakan auth_pref ini sendiri. Class.java, kemudian name. Kemudian selanjutnya untuk modenya kita atur menjadi mode
private seperti ini. Selanjutnya kita butuh sebuah library, namanya adalah JSON, agar nanti kita dapat memformat data bentuk JSON disimpan dalam shared preference. Nah, kita cari di Google JSON Android Library. Di hasil pencariannya silakan diklik, kemudian di scroll ke bawah. Di sini ada implementation-nya. Ini klik kanan copy, kemudian kembali ke Android Studio, scroll ke bawah. Di sini ada build Gradle, kemudian ditambahkan di bawah sini. Ini adalah untuk JSON, kita paste dan di enter. Kemudian klik sync now agar proses download library tersebut berjalan. Nah, jika sudah, nanti kita akan butuh sebuah fungsi untuk membaca dan menulis terhadap shared preference. Karena nanti ada lebih dari satu shared preference, maka kita buat fungsinya tersebut secara spesifik di folder util di sini. Klik kanan, new, Kotlin class atau file. Ini adalah file, kita beri nama extensions seperti ini. Nah, nanti semua extension function kita tulis di sini. Kita akan membuat function, tipenya adalah generic, kemudian extend dari shared preference. Namanya adalah get object. Untuk G-nya sendiri adalah string, kemudian untuk default value itu tipenya adalah T dan dia bisa null, dan defaultnya adalah null. Output dari fungsi ini adalah T dan dia bisa null juga, seperti ini. Nah, yang pertama kita akan meletakkan datanya ke dalam JSON, diambil dari get string. Key-nya ini, kemudian default value-nya adalah null. Kemudian data ini kita ubah menjadi JSON object. Kita beri nama file obj, kemudian kita gunakan library yang baru saja kita import, yaitu JSON. Seperti ini, di Alt Enter ya. Seperti ini. Kemudian from JSON. Nah, kemudian di sini kita ambil JSON yang di atasnya tadi. Kemudian tipenya adalah T class.java. Nah, ini ada error karena kita menggunakan T, berarti fungsinya harus revite dan inline. Kita arahkan ke sini, make T revite dan inline seperti ini. Oke. Kemudian di sini return if obj ini null, ya, maka yang kita return adalah default value. Tapi kalau tidak null, yang kita return adalah obj. Seperti ini. Nah, oke. Ini bisa dipersimpel menggunakan Elvis expression. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk put object. Fun, kemudian diambil dari shared preference editor, kemudian kita beri nama put object. Tentunya di sini butuh key, tipenya adalah string, kemudian selanjutnya untuk value tipenya adalah any. Ini bisa apa saja ya, karena any ya. Kemudian untuk outputnya adalah shared preference editor itu sendiri, agar bisa di chaining. Nah, yang pertama kita akan convert value ini menjadi JSON. Berarti file JSON, kita menggunakan JSON, kemudian to JSON, diambil dari value seperti ini ya.
Kemudian JSON ini akan kita taruh datanya menggunakan string, put string. Untuk key-nya ini ya key, kemudian untuk value-nya adalah JSON. Nah, kemudian setelah itu kita akan return, yaitu this sebagai cell preference editor. Nah, ini sudah selesai untuk extension. Kemudian kita akan beralih ke model. Kita akan membuat sebuah model baru, new Kotlin class atau file. Ini kita beri nama action state, tipenya adalah data class. Kemudian dia generik juga, bisa menyimpan tipe data tertentu. Isinya apa saja? Yang pertama adalah file data, tipenya adalah T dan dia bisa null, defaultnya adalah null. Kemudian yang kedua, dia bisa menyimpan message, tipenya adalah string dan bisa null, datanya adalah null. Yang ketiga yaitu is success, tipenya adalah boolean, secara default dia adalah true. Kemudian yang terakhir menggunakan var is consume, apakah sudah dikonsumsi atau belum, tipenya adalah boolean, defaultnya adalah false. Nah, kemudian kita akan kembali ke outpref. Ini kita rapikan sedikit seperti ini. Kemudian kita akan membuat companion object. Dalam companion object ini ada dua konstanta. Yang pertama adalah auth user, datanya adalah seperti ini. Ini hanya sebagai key saja untuk mengakses cell preference. Kemudian yang kedua adalah is login. Ini juga sebagai key saja sebenarnya. Is login. Nah. Kemudian kita membuat private variable, yaitu auth user, tipenya adalah auth user dan ini bisa saja null. Untuk getternya kita akan memanggil extension yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yaitu sp.get object seperti ini. Nah, untuk key-nya kita ambil dari auth user. Nah, kemudian default value-nya kita tidak isi. Untuk setternya kita akan membuat seperti ini, yaitu sp.edit. Kemudian karena tadi sudah kita tambahkan di extension-nya secara preference editor ya, di sini harusnya ada put object. Key-nya apa? Yaitu auth user. Kemudian untuk value-nya ya value. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita commit atau kita apply. Nah, oke. Yang kedua kita buat private var is login, tipenya adalah boolean dan dia untuk getternya kita atur yaitu sp get boolean, key-nya adalah is login, default-nya adalah false. Kemudian untuk setternya kita atur sp.edit, kemudian put boolean, key-nya adalah is login, value-nya adalah value seperti ini. Kemudian terakhir kita apply. Kemudian kita akan membuat fungsi login menggunakan suspend fun login. Untuk yang dibutuhkan adalah email, tipenya adalah string. Kemudian yang kedua adalah password, tipenya adalah string. Kemudian outputnya adalah action state dan di dalamnya adalah auth user seperti ini.
Awalnya kita akan membuat user terlebih dahulu, diambil dari auth user. Kemudian kita akan cek satu-satu. If user sama dengan 0 seperti ini, maka kita akan return action state, yaitu message-nya adalah Anda belum terdaftar. Kemudian is success-nya kita atur menjadi false. Kemudian else if emailnya itu is blank atau passwordnya itu juga kosong, maka kita akan return yaitu action state, message-nya adalah email dan password tidak boleh kosong. Kemudian is success-nya juga false seperti ini. Kemudian else if user titik email itu sama dengan email dan user titik password sama dengan password, berarti berhasil login. Is login ini kita atur menjadi true. Kemudian kita return action state, datanya berarti auth user dan message-nya adalah Anda berhasil login. Kemudian yang terakhir ini ya, berarti ada kemungkinan email atau passwordnya salah, berarti menggunakan return action state untuk message-nya email atau password salah. Kemudian is success-nya adalah false seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada if, ada return. Ini bisa kita simplifikasi, kita arahkan ke if-nya ini ya. Nah, kita leave return out of if seperti ini. Nah, sehingga lebih simple. Kemudian fungsi yang berikutnya yang akan kita buat yaitu register. Suspend fun register. Untuk register ini yang dibutuhkan apa? Kita samakan dengan user yaitu auth user. Outputnya adalah action state juga. Kemudian tipenya adalah auth user seperti ini. Nah, selanjutnya di register ini yang pertama kita akan cek jika user titik email ini is blank atau user titik password ini juga blank atau salah satu blank ya, maka kita return gagal ini. Action state-nya datanya berarti 0, kemudian message-nya adalah email dan password tidak boleh kosong. Otomatis is success-nya menjadi false. Nah, sebaliknya kalau email dan passwordnya sudah terisi ketika register, meskipun tidak lengkap datanya, maka kita return berhasil daftar, yaitu action state. Di sini adalah user, kemudian message-nya adalah Anda berhasil daftar. Kemudian di atas ini
out user yang ada di server preference kita atur dengan user ini, berarti out user sama dengan user seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga bisa kita lifted, leave return out of if. Nah, seperti ini. Untuk dua fungsi yang lain, yaitu kita butuh is login dan get user. Namun karena kita sudah membuat di atas, ini is login dan out user, sebenarnya kita tinggal atur untuk setternya ini menjadi private, sehingga tidak bisa diakses atau diset data dari luar Outpref. Kemudian is login juga sama. Nah, kemudian untuk modifiernya sendiri ini kita hilangkan private-nya sehingga bisa diakses dari luar, dibaca tapi tidak bisa ditulis. Kemudian fungsi yang terakhir sendiri adalah logout, suspend fun, yaitu logout. Nah, untuk logout sendiri outputnya adalah action state, yaitu boolean. Boolean ini untuk berhasil logout atau tidak. Nah, kemudian untuk cara kerja fungsinya sendiri, kita sebenarnya cukup memanggil is login, kita set menjadi false. Nah, kemudian di sini kita return. Kemudian datanya adalah true. Nah, jadi ini selalu berhasil untuk logout. Untuk message-nya kita bisa tambahkan Anda berhasil logout. Oke. Lalu kita akan berpindah ke auth repository. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di Outpref tadi. Yang pertama, kita buat variabelnya private file outpref, kemudian tipenya adalah outpref. Kemudian kita menggunakan by lazy, hanya diinisialisasi ketika dibutuhkan saja, yaitu outpref, dan di sana dia butuh konteks, dan dalam hal ini konteksnya tidak ada. Maka out repository kita tambahkan konstruktornya dengan konteks, file konteks. Kemudian kita bypass di sini. Nah, di out repository ada fungsi apa saja? Tentunya yang pertama adalah fungsi untuk login. Jadi out repository ini nanti akan memilih apakah koneksinya itu ke internet atau ke lokal. Karena kita belum yang membuat yang ke internet, kita arahkan ke lokal terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat fungsi login, kemudian login ini butuh email, tipenya adalah string, dan butuh password, tipenya adalah string. Outputnya adalah action state, kemudian ini adalah out user. Nah, di sini akan sangat simple sebenarnya. Kita tinggal return saja outpref login menggunakan email dan password. Di sini ada error karena ini outpref login menggunakan suspend function, maka ini juga harus diatur menggunakan suspend, make login suspend. Nah, suspend ini kalau di internet ini sangat berguna karena dia akan memblocking sampai proses downloadnya selesai baru di return. Ini adalah salah satu fungsi dari coroutine. Kemudian untuk register ini sama, kita buat suspend function juga. Register membutuhkan user,
tipenya adalah auth user, kemudian outputnya adalah action state auth user. Berarti ini juga sama, kita tinggal return auth titik register, kemudian di sini kita inputkan usernya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita butuh logout, berarti suspend fun logout, kemudian outputnya adalah action state boolean seperti ini. Kemudian berarti kita tinggal panggil return out_pref di sini titik logout. Kemudian di sini kita tambahkan untuk mengakses auth user dan islogin. Kita gunakan file auth user, yaitu mutable live data. Kemudian tipenya adalah auth user. Kemudian diambil dari auth_pref auth user. Kemudian yang kedua kita buat juga islogin sama dengan mutable live data, tipenya adalah boolean, kemudian kita ambil dari out_pref islogin. Kemudian kita akan berpindah ke view model yang ada di UI. Di auth, kemudian di sini ada auth view model. Kita akan membuat file auth user, diambil dari repo titik auth user. Kemudian juga file islogin, diambil dari repo islogin. Kemudian selanjutnya kita butuh file auth login, ini event login ya, yaitu sama dengan mutable live data, kemudian di dalamnya adalah action state, kemudian di dalamnya adalah auth user seperti ini. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu file auth register, yaitu mutable live data, di dalamnya ada action state, di dalamnya ada auth user seperti ini. Yang terakhir yaitu auth logout sama dengan mutable live data, di dalamnya adalah action state, dan di dalamnya adalah boolean seperti ini. Nah, kemudian untuk data binding kita akan membuat 3 variabel. Yang pertama adalah file email, ini merupakan mutable live data, tipenya adalah string. Kemudian file password, ini juga mutable live data, tipenya adalah string. Dan yang ketiga adalah full name, ini juga mutable live data, tipenya adalah string. Nah, lalu kita membuat fungsi login, fun login. Nah, ini parameternya tidak perlu karena nanti diambil dari variabel di atasnya. Kemudian di dalamnya adalah view model scope, ini dipanggil launch. Nah, di sini kita akan memanggil repo, maka di sini kita tambahkan file repo. Kemudian kita buat variabel baru, file respon, ini dari repository, itu sama dengan repo titik
login, butuh email titik value dan butuh password titik value. Ini error, kenapa? Karena login ini tidak boleh nol, sementara email dan password ini bisa nol. Maka kita tambahkan Elvis operator. Seperti ini. Passwordnya pun juga sama. Nah, respon ini kita set ke dalam out login. Jadi out login ini value-nya kita atur yaitu menggunakan respon. Nah, kemudian untuk fungsi yang lain, register maupun logout, ini kurang lebih sama. Kita buat register, kemudian view model scope, kita launch, kemudian file res sama dengan repo.register. Kemudian untuk register ini butuh out user ya. Berarti out user. Untuk out user ini kita butuh email. Emailnya diambil dari email titik value. Kemudian karena bisa nol, maka ini kita buat dengan Elvis operator. Kemudian setelah itu adalah password. Password itu diambil dari password titik value, dan karena bisa nol, kita gunakan Elvis operator. Dan yang terakhir adalah full name. Dan ini juga bisa nol. Maka kita panggil Elvis operator. Seperti ini. Untuk merapikan, klik kode, kemudian reformat kode. Nah, responnya kita atur di out register ini. Out register titik value sama dengan respon. Nah, yang terakhir adalah fungsi logout. Fun logout. Ini. Nah, untuk logout ini kita menggunakan view model scope, kita launch, kemudian file res sama dengan repo.logout, kemudian auth logout kita atur value-nya yaitu resp. Nah, oke, untuk out view model ini sudah selesai. Kemudian di login fragment, register fragment, dan splash fragment ini akan error. Permasalahannya adalah di sini ada out repository yang membutuhkan konteks di dalam konstruktornya. Nah, kita belum provide di sini. Nah, maka kita buat variabel baru lagi, file parent, tipenya adalah out activity, kemudian by lazy. Nah, kita akan ambil dari activity as out activity. Kemudian di sini kita isi dengan parent. Nah, untuk yang di register fragment dan splash fragment juga sama. Ini tinggal kita copy, kemudian di sini kita paste. Kemudian di sini kita isi dengan parent. Di splash fragment juga sama. Di sini kita isi parent. Oke. Lalu di out activity kita akan buat sebuah fungsi yaitu on success. Fun on success. Kemudian untuk parameternya sendiri adalah user, kemudian tipenya adalah out user, dan ini bisa 0. Nah, on success ini nanti akan dipanggil dari
fragment. Sekarang kita ke splash fragment. Kemudian di sini kita tambahkan on view created. Kemudian di dalamnya ini kita tambahkan init seperti ini. Nah, ini belum dibuat fungsinya, kita akan sini create function init. Kemudian kita akan menambahkan library baru, namanya adalah Kotlin Navigation Save Argument. Kita akan buka browsernya, kita cari Kotlin Navigation Save Argument. Nah, kemudian kita cari ini, ada webnya. Kita cari di bawah instruksinya. Nah, ini ada. Ini kita copy sampai sini. Klik kanan copy. Kemudian kita kembali ke Android Studio. Kemudian kita arahkan ke project AppSerba. Nah, ini kita enter. Kemudian kita paste. Setelah itu kembali ke browser lagi. Kita lihat di bawah. Kita tambahkan ini. Kita blok. Kita copy. Kembali ke Android Studio. Kita pilih modul AppSerba. Kemudian di atas ini kita tambahkan satu lagi. ID. Kemudian paste. Setelah itu diklik Sync Now. Setelah itu klik Build, klik Rebuild Project. Kemudian setelah itu silahkan kembali ke splash fragment. Kemudian di sini kita akan coding, yaitu memanggil coroutine scope. Kemudian ini dispatcher io. Kemudian kita launch. Nah, di sini kita akan delay kurang lebih sekitar 2000 milisecond atau 2 detik untuk splash screen-nya agar bisa terlihat. Setelah itu kita akan memanggil kembali with contact dispatcher main seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengecekan. If view model is login, value ini sama dengan true, berarti kita akan memanggil fungsi yang ada di parent. Berarti parent titik on success. Usernya sendiri berarti view model titik auth user. Kemudian value. Nah, sebaliknya kalau kondisinya tidak login, berarti di sini kita akan panggil find nav controller, kemudian kita akan melakukan navigasi ke halaman login. Splash fragment direction titik action splash fragment to login fragment. Selanjutnya kita akan desain halaman login di fragment login. Di sini frame layout kita ubah menjadi koordinator layout. Kemudian yang ada di dalam ini text view, ini kita hapus, kita ganti menjadi constraint layout. Width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent. Di dalamnya kita tambahkan image view. Untuk width-nya match parent, height-nya match parent. Kemudian kita berikan untuk scale type-nya yaitu center crop. Untuk gambarnya sendiri, source-nya kita ambil dari BG auth. Kemudian kita tutup. Kita tambahkan linear layout di sini. Width-nya adalah 0 dp, kemudian untuk height-nya ini kita atur menjadi wrap content. Selanjutnya untuk orientasinya kita atur vertikal dan gravity-nya kita atur menjadi center. Selain itu kita tambahkan juga padding yaitu sebesar 16 dp. Kemudian kita tutup seperti ini dan kita lihat di bagian desain. Nah, ini adalah linear layout tadi. Ini akan kita atur
agar menempel ke parent, bawahnya juga menempel ke parent, kiri juga menempel ke parent, dan yang terakhir atas juga menempel ke parent. Secara kode akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga akan nambahkan width dalam persen, yaitu di sini 0,75. Kemudian untuk vertical biasnya kita atur menjadi 0,85. Desainnya menjadi seperti ini. Oke, kemudian di dalam linear layout ini ada apa saja? Yang pertama adalah kita masukkan text input layout. Text input layout. Ini dari Google Material Design. Untuk width-nya kita buat match parent, untuk height-nya adalah wrap content. Nah, kemudian di dalam text input layout ini kita menggunakan style, yaitu ini text input layout outline box. Kemudian selain itu kita berikan hint, ini untuk mengisi email. Kemudian ini akan kita ekstrak ya, arahkan di sini, ekstrak string resource. Kemudian ini menjadi email, klik OK. Kemudian selanjutnya ini kita tutup, dan di dalamnya kita beri text input edit text. Width-nya adalah match parent, untuk height-nya adalah wrap content. Nah, ini kita berikan ID, yaitu edit email. Nah, kemudian value dari teks ini akan kita ambilkan dari view model di sini, yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara add seperti ini, view model titik email, karena ini adalah email. Ini adalah data binding. Di bawah sini kita akan menambahkan text input layout lagi. Ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Bedanya di sini edit email menjadi edit password. Kemudian teksnya dari email menjadi password. Kemudian kita ekstrak string resource-nya. Kemudian klik OK. Selanjutnya view modelnya ini otomatis menjadi password. Dan ini kita berikan batas dengan atasnya, yaitu margin top sebanyak 8 dp. Kemudian selanjutnya di bawah ini kita akan menambahkan material button. Nah ini untuk width-nya adalah match parent, untuk height-nya adalah wrap content. Kemudian inset bottom-nya adalah 0 dp, inset top-nya yaitu 0 dp. Kemudian di sini akan kita tambahkan yaitu on click. Ketika diklik akan memanggil yang ada di view model, yaitu fungsi login seperti ini. Kemudian untuk teksnya ini kita isi login. Nah, kemudian ini kita keluarkan stringnya, extra string resource, kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita tambahkan juga margin top-nya yaitu 8 dp. Ini akan kita tutup, kemudian di atas kita tambahkan ID. ID-nya yaitu button login. Kemudian ini akan kita copy,
Ctrl C, kita taruh di bawahnya, Ctrl V, kemudian button login berarti di bawah adalah button register. Kemudian untuk on click-nya ini akan kita handle secara manual. Kemudian untuk text-nya ini adalah register. Dan ini bisa kita ekstrak string resource-nya menjadi register. Kemudian margin top-nya menjadi 32 dp. Kalau kita lihat desainnya menjadi seperti ini. Kita cek lagi ke atas. Di sini untuk edit text-nya kita atur untuk input type-nya yaitu email. Kemudian untuk yang di bawah ini input type-nya adalah password. Nah, hasil akhirnya menjadi seperti ini. Coding halaman ini akan kita copy ke halaman register. Kode kita lihat dari atas, mulai dari koordinator layout ini sampai bawah, sampai tutup ini. Kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke halaman register. Ini frame layoutnya ini kita hapus seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan paste. Nah, kita lihat dari atas. Tadi seperti ini, match view masih sama, linear masih sama. Nah, di text input yang di atas ini adalah untuk email sama. Kemudian untuk password juga sama. Nah, tapi ini kita copy untuk full name. Kita enter di bawah, kita klik kanan, kemudian paste. Bedanya di sini string password kita ganti menjadi nama lengkap. Kemudian ini kita ekstrak menjadi full name. Kemudian kita oke. Kemudian untuk ID-nya ini juga kita ganti menjadi ID full name. Kemudian untuk teksnya ini juga kita ganti menjadi view model titik full name. Kemudian untuk buttonnya di bawah ini tinggal kita pindah, yang atas di bawah dan yang bawah di atas. Sehingga urutannya button register dulu baru login. Nah, margin top-nya untuk yang register ini kita ganti menjadi 8, kemudian yang bawah menjadi 32. Nah, kemudian yang awalnya login itu di-handle otomatis dan register di-handle manual, ini akan kita balik. Untuk yang login itu di-handle manual, sedangkan yang register ini kita handle secara otomatis. Memanggil view model register. Ini. Kemudian selanjutnya kita ke fragment splash. Nah, di sini ada text view, ini kita hilangkan saja, tidak dipakai. Lalu kita akan coding di bagian login fragment. Di sini akan kita override on view created. Nanti akan ada dua fungsi yang kita panggil, yaitu init dan yang kedua adalah observe. Seperti ini. Nah, akan kita buat fungsinya satu-satu, create function observe, dan juga yang init ini kita create function init. Nah, sehingga ada dua fungsi seperti ini. Di bagian init, ini kita tinggal memanggil binding. Kemudian di login ini ada button register. Ini yang kita handle secara manual. Set on click listener. Dia akan memanggil nav controller, kemudian akan navigate ke halaman register. Caranya di sini kita panggil login fragment direction, kemudian titik action login fragment to register fragment. Sedangkan untuk observe, kita akan melakukan observe terhadap view model. Caranya adalah view model, kita cari auth login, kemudian kita observe. Nah, kemudian life cycle-nya adalah menggunakan life cycle owner-nya,
Kemudian kita akan panggil seperti ini. Nah, kemudian kita akan cek satu-satu. If, yaitu it is consumed, maka akan kita log titik i seperti ini. Di sini berarti login is consumed seperti ini. Kemudian kita berikan else if ini tidak berhasil atau is success-nya ini false ya. Nah, maka kita buatkan toast. Di sini parameter pertama adalah parent, kemudian parameter kedua ini adalah teksnya, kita ambil dari it, kita ambil message-nya. Kemudian else lagi berarti berhasil untuk login. Nah, kita pakai toast juga. Kemudian ini parent. Kemudian teksnya kita ambil dari message-nya, it.message. Selain itu, kita akan memanggil parent, yaitu on success. Nah, parameternya diambil dari it.data. Kemudian yang paling bawah di sini diatur it.is consumed menjadi true, sehingga ketika dipanggil ulang ini tidak dipanggil. Nah, kemudian untuk register fragment ini kurang lebih sama ya. Kita copy saja dari mulai on view created sampai on observe. Kita klik kanan copy, kemudian masuk ke register fragment. Di bawah di sini kita klik kanan paste. Ya, kita lihat dari on view created ini masih sama. Kemudian dari init. Nah, ini ada perbedaan. Kalau di login fragment yang di init ini adalah button register, kalau di register yang di init ini adalah button login. Seperti ini. Kemudian untuk navigate-nya, kalau di login itu dari login ke register fragment. Nah, kalau di halaman register berarti kita ganti. Di sini adalah register fragment direction menuju ke halaman login. Kemudian you can observe, kalau di login itu yang di observe adalah out login, kalau di register yang kita observe adalah out register ini. Nah, kemudian di sini yang di log bukan login tapi adalah register. Kemudian jika gagal sama, jika berhasil register, kita akan kembalikan ke halaman login. Berarti ini kita copy, kemudian ini kita paste di sini. Nah, selanjutnya di bagian out activity, ketika on success dipanggil, kita akan memanggil halaman main activity. File intent sama dengan intent. Kemudian di sini kita alt enter. This, kemudian tujuannya adalah main activity class.java. Nah, kemudian di sini kita akan panggil start activity yaitu intent. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita akan finish activity yang ini. Nah, sekarang kita coba untuk running. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam emulator. Nah, ini dibuka. Kita coba login. Tidak bisa ya, belum terdaftar. Ketika kita register, kita klik register juga tidak bisa. Email password tidak boleh kosong. Harus kita isi a@a.id. Kemudian passwordnya adalah 123. Kemudian untuk nama lengkapnya kita beri nama misalkan Afrik. Nah, ini ternyata masih error bagian nama lengkap, harusnya tidak berubah menjadi titik ini. Kita coba klik register,
ternyata tidak dibaca email dan passwordnya, dianggap masih kosong. Kita lihat di codingnya, di bagian fragment register ya. Sini, fragment register. Kemudian kita lihat mulai dari yang paling atas, email. Nah ini, ternyata kita belum menerapkan two-way data binding. Nah, di sini emailnya baru one way, artinya ketika di view model diupdate, di view berubah. Tapi ketika view ini berubah, di view model tidak ikut berubah. Untuk menjadikan two-way, kita tambahkan dengan sama dengan. Kemudian di bagian password, ini juga sama, kita tambahkan sama dengan. Kemudian di bawah, di bagian full name, nah ini tipenya kita ganti dulu menjadi text cap words. Kemudian kita buat menjadi sama dengan juga. Kita lihat di halaman login, ini mestinya masih sama. Nah, di bagian email ini kita tambahkan sama dengan, dan password juga tambahkan sama dengan. Setelah itu kita running kembali. Kemudian kita lihat hasilnya di emulator. Nah, ini splash screen-nya. Kemudian ini halaman loginnya. Kita klik login. Belum terdaftar ya. Kita register. Kemudian kita masukkan data. Misalkan a@a.id. Kemudian passwordnya di sini kita ketik misalkan 12345. Kemudian di nama lengkapnya kita ketik misalkan Afrik. Nah, ketika klik register, nah, Anda berhasil daftar ya. Sekarang kita coba login. Nah, menggunakan email tadi a@a.id. Passwordnya coba kita salahkan 123. Kita klik login. Email atau password salah. Nah, kita lengkapi 45. Kita login. Nah, dan kita sudah berhasil masuk ke halaman main activity. Ketika kita tekan back, nah, dia akan keluar dari aplikasi. Nah, ketika kedua kalinya kita membuka aplikasi, nah, ini splash screen langsung masuk ke halaman main activity. Tidak perlu login maupun register karena kondisinya sudah login. Tapi untuk logout, nah ini kita belum bisa. Nah, sekarang kita tambahkan coding untuk logoutnya. Caranya kita buat file baru di auth, klik kanan, new, kemudian Kotlin class atau file, kita beri nama Abserba auth, kemudian kita tipenya adalah objek. Di dalamnya kita akan membuat fungsi logout, fun logout, kemudian dia butuh konteks seperti ini. Kemudian butuh callback juga. Callback tipenya adalah sebuah lambda ya. Di sini adalah action state. Tipenya adalah boolean. Kemudian dia bisa output dengan tipe unit. Nah, kemudian ini kita blok seperti ini dalam kurung, dan dia bisa null, artinya callback tidak wajib diisi. Bahkan untuk defaultnya kita isi dengan null. Nah. Kemudian untuk fungsinya sendiri kita panggil repo, file repo, diambil dari auth repository yang ada di atas. Auth repository, kemudian di sini adalah konteks. Nah, selanjutnya untuk repo kita panggil logout. Nah, untuk logout ini akan error. Kenapa? Karena logout di atas menggunakan suspend function. Maka harus kita wrap dengan coroutine. Caranya coroutine scope ini adalah dispatchers io. Kita launch seperti ini. Kemudian kita lakukan logout. Datanya kita tampung terlebih dahulu. Responnya yaitu repo
titik logout. Nah, kemudian kita kembalikan ke main thread menggunakan with context, yaitu dispatchers main. Kemudian kita panggil lagi. Nah, di sini kita akan cek dulu apakah callback null atau tidak. Jika if callback tidak sama dengan null, maka kita akan invoke di sini callback titik info. Nah, action state-nya dapat dari mana? Dapat dari respon RESP di atas ini. Nah, inilah fungsi untuk logout-nya. Nah, ini akan kita implementasikan di bagian main activity. Nah, di sini dari binding ini kita ambil buttonnya, kemudian kita set on click listener. Nah, kemudian kita panggil absorba out tadi. Absorba out titik logout. Nah, konteksnya ini adalah this, kemudian callback-nya kita taruh di sini. Nah, jika berhasil logout, maka main activity ini akan kita finish. Sebelum kita finish, kita akan membuka halaman login kembali, yaitu start activity, kemudian intent, yaitu this, kemudian parameter kedua adalah auth activity titik 2 class.java. Ini tinggal alt enter import. Kemudian kita running kembali, kita lihat hasilnya di dalam emulator. Splash screen, kemudian masuk halaman utama. Ketika kita klik logout, nah, akan ke halaman login kembali. Kalau kita back, kemudian masuk ke absorb, nah, ini masuk splash screen dan tidak langsung ke main activity karena posisi sudah logout. Nah, kecuali kita login kembali pakai a@a.id, kemudian passwordnya tadi 12345. Kita coba login. Nah, sudah berhasil. Kalau kita keluar, kita buka lagi splash screen, langsung ke main activity. Kita logout, nah, kembali ke splash screen dan halaman login. Nah, kita sudah berhasil membuat autentikasi untuk aplikasi kita, mulai dari splash screen, login, register, sehingga membuka ke halaman utama. Meskipun kita belum menggunakan internet untuk proses loginnya dan penyimpanan data usernya. Kita kembali ke slide. Ini adalah Android Jetpack. Ini merupakan bantuan untuk para developer aplikasi Android, mulai dari data binding, tadi kita bahas juga, life cycles, live data, navigation, kemudian room, kita bahas sebelumnya, view model, kita bahas hari ini, kemudian ada work manager, ini belum ya, app compat, Android KTX, multideck, test, dan sebagainya. Ada banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Android Jetpack ini. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ilmunya bermanfaat dan Anda mendapatkan hal yang baru, silakan subscribe, like, share, dan komen. Banyak salam, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.